Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, potensi Ramadan ini sangat banyak kalau kita gali. Dan sayang sekali kalau Ramadan yang cuma datang 1 bulan sepanjang tahun. Orang-orang salih berangan-angan seandainya seluruh bulan adalah Ramadan. Mengapa demikian? Karena Ramadan itu bagaikan tamu yang sangat agung, membawa oleh-oleh buat kita begitu luxury, begitu wah dan banyak sekali. Lalu kita yang kedatangan tidak memanfaatkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, rugi sekali. Baik, saudaraku, apa di antara potensi yang dimiliki oleh Ramadan? Potensi doa. Allahu Akbar. Ini potensi yang tidak bisa dibilang cuma-cuma, asal-asalan, sekedar. Kita harus menganggap potensi ini sangat besar pengaruhnya, manfaatnya buat kita secara pribadi, keluarga, bahkan dalam skala keumatan nasional dan internasional. Bayangkan saudara, sekarang ini kita sudah dirundung musibah pandemi Corona-19, COVID-19. Ini sudah 1 tahun lebih. Sudah memasuki tahun kedua. Dari Maret 2019 ya, sekarang sudah Mei 2021. Subhanallah. Maret 2020 maksud saya. Maret 2020 sampai sekarang sudah Mei 2021. Sudah sedemikian lama dan efeknya sangat terasa bagi kita secara ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam bidang pendidikan juga kocar-kacir kita. Adakah pintu yang bisa kita ketuk dan kita mintai tolong? Kita tidak mampu secara ekonomi, secara finansial, pertahanan negara kita dan sebagainya. Lemah sekali. Kaum muslimin di mana-mana dilemahkan dan dilecehkan. Didiskriminasikan, dikriminalisasi. Adakah pihak yang kuat, maha kuat bisa mengatasi semua ini? Tentu kita orang yang beriman, Muslim, yakin betul bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki solusinya. Salah satu senjatanya adalah doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Senjata berupa ekonomi, kalah. Senjata berupa militer, kalah. Senjata berupa politik, kalah lagi. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa ta'ala berpihak kepada hamba-hambanya, kepada golongannya. Kata Allah Azza wa Jalla, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah bahwa kelompok Allah, golongannya Allah, merekalah yang pasti menang, pasti beruntung. Apa senjata kita yang Allah berikan? Doa. Saudaraku, membahas tentang doa, kita petakan dulu secara definitif. Doa itu dari bahasa Arab. Kata doa ini bahasa Arab.
Dalam bahasa Arab, doa berakar pada kata da'a yad'u, artinya memanggil. Menyeru, memanggil. Hai. Dalam bahasa Arabnya ya. Atau Allahumma. Ya Rabbi. Kita manggil-manggil Allah. Manggil untuk apa? Untuk minta bantuan. Minta bantuan Allah. Karena kita butuh banget. Kita butuh. Sebagai hambanya kita lemah, Allah yang maha kuat. Sebagai hambanya kita miskin dan Allah maha kaya. Kita bakal sirna, Allah kekal abadi. Kita pelit, Allah maha dermawan, maha pemurah, maha memberi. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji. Dalam surah Ghafir, kata Allah azza wa jal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, mohonlah kepadaku. Panggil aku, minta bantuan kepadaku. Mohon bantuanku, ayo, aku akan kabulkan. Ini sebuah tawaran yang sangat istimewa. Dalam hal-hal lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu untuk memberi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Infakkanlah. Infakkanlah artinya apa? Nah, kasih. Ini harta kita, kasih. Seandainya kita disuruh untuk memberi, ada pelit-pelitnya dikit kita ini, ada wajar-wajarnya dikit. Ada kewajaran dalam kepelitan kita sebagai orang miskin, sebagai hamba yang konotasinya miskin. Kita sendiri butuh. Maka ada wajar-wajarnya dikit. Tapi ini sangat tidak wajar kalau Anda disuruh minta. Anda pelit juga minta. Kelewatan kan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala justru mengancam orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada Allah azza wa jalla. Maka pada kalimat berikutnya dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau memohon kepadaku akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Saudaraku, mari kita siapkan diri kita untuk giat berdoa kepada Allah azza wa jalla. Nah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada janji Allah bakal dikabulkan, bakal direspon oleh Allah azza wa jalla. Tentu ada SOP-nya, tentu ada prosedurnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta menjanjikan begitu saja. Ada etikanya. Maka kita patut belajar tentang berdoa. Ya. Pelajaran tentang berdoa di dalam Al-Quranul Karim di antaranya berporos pada surah Al-Baqarah ayat ke-186. Di dalamnya ada hakikat doa, di mana posisi Allah azza wa jalla dalam doa kita. Yang kedua, ada keharusan memiliki keyakinan full kepada Allah. Ada strategi
dan keharusan bertahan dalam doa. Memiliki pertahanan di dalam doa. 3 poin itu kita akan bahas pada episode berikutnya tentang etika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita faqih fid din, paham mendalam tentang agama kita, sehingga kita bermuamalah dengan Allah secara benar dan bermuamalah dengan sesama makhluk juga secara benar dan efektif doa-doa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.